Selamat datang di iPod, YAI Muda Podcast. Semoga semua perbincangan kita dapat menginspirasi teman-teman semua. Let's enjoy our talking about. Halo teman-teman, selamat datang di iPod, YAI Muda Podcast. Nah, perkenalkan nama aku Hanum Alia Khairunisa dari Staff Departemen Media and Creative. Jadi, pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema Internship First Step Towards a Great Career. Kita bakalan bahas dunia seputar magang dari Mbak Mas YAI Muda Gen 8 yang berpengalaman di dunia magang. Dan narasumber kita yang satu ini memiliki background pengalaman magang di tempat magang terutama sektor perbankan dan melalui program magang Kampus Merdeka. Jadi sekarang ini aku ditemani sama Mas Garda. Beliau merupakan staf dari Departemen External Affairs YAI Muda Gen 8. Betul. Halo Mas Garda, gimana kabarnya? Halo, kabar baik, Hanum. Gimana kalau kabar kamu sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya Mas sudah bersedia hadir dan juga menyempatkan waktunya untuk sharing sama teman-teman pendengar. Sama-sama. Nah, untuk memulai diskusi kita tentang magang-magang ini, mungkin Mas Garda bisa perkenalan terlebih dahulu, perkenalan singkat dan juga kesibukannya Mas Garda saat ini apa sih? Oke. Perkenalkan, nama aku sendiri Mikael Garda Prasetya, biasa dipanggil Garda. Aku staf EA, External Affairs Gen 8, YAI Muda Jawa Timur. Saat ini kesibukanku skripsi, lagi masuk skripsi nih, semester 6. Semester akhir. Semester akhir ya, betul. Terus aku juga saat ini sedang melaksanakan magang juga di Bank Jago di Jakarta gitu. Oke, berarti saat ini juga masih proses magang ya, Mas? Iya, masih proses magang. Masih proses magang. Belajar terus. Iya, belajar terus gitu. Nah, kan Mas Garda ini yang di CIMB itu dari program magang bersertifikat ya, Mas? Iya, betul. Dari betul. Kampus Merdeka? Kampus Merdeka. Nah, itu mungkin teman-teman tuh masih bingung. Sebenarnya bedanya magang bersertifikat dari Kampus Merdeka sama magang secara mandiri ya, itu bedanya apa sih Mas sebenarnya? Oke. Kalau magang di Kampus Merdeka itu, yang pertama kamu itu terikat dengan Kampus Merdeka itu sendiri. Jadi, kamu di magang Kampus Merdeka diwajibkan untuk mengisi logbook harian yang harus dilaporkan kepada pihak Kampus Merdeka melalui website kampusmerdeka.go.id. Selain itu, di akhir juga kamu diwajibkan untuk membuat laporan akhir yang disetorkan kepada Kampus Merdeka juga. Nah, itu buat apa? Buat konversi 20 SKS tersebut. Karena jika kamu ikut magang Merdeka, benefitnya buat kamu, kamu bisa mendapat konversi 20 SKS mata kuliah kamu semester itu gitu. Nah, bedanya sama magang biasa. Kan kalau magang biasa, kalau di kampus itu kan biasanya cuma 2 SKS atau 3 SKS gitu konversinya. Nah, selain itu juga kalau magang biasa kan tergantung ya. Kadang ada perusahaan yang ngasih allowance atau gaji gitu. Tapi kalau di Kampus Merdeka ini sudah ada dari Kemendikbud menganggarkan kepada mahasiswa yang mengikuti magang Merdeka senilai 2,8 juta untuk yang WFO, 2 juta untuk yang hybrid sistemnya, dan juga 1,2 juta untuk yang WFH gitu. Itu bedanya. Oh, bedanya itu dari segi apa? Kebijakannya berarti ya Mas ya? Ya, kebijakan gitu. Jadi kalau magang bersertifikat yang di Kampus Merdeka ini selain fee-nya dijamin ya Mas ya, tapi juga kalian tetap harus ngisi apa sih yang progres itu ya Mas ya? Ya, progres magang setiap harinya sampai akhirnya di laporan akhir itu apa sih yang udah kamu dapat dan juga udah kamu hasilkan gitu dari magang di tempat tersebut gitu. Oke, jadi kayak ada tracker yang harus kita isi gitu ya Mas secara periodik untuk betul. pelaporan di akhir tahun. Betul. Oke, jadi emang agak berbeda ya magang mandiri sama yang bersertifikat. Iya, betul. Terus Mas, ini aku mau nanya deh. Kenapa sih Mas Garda memilih untuk magang dari programnya Kampus Merdeka itu? Apa sih motivasi yang mendasari Mas Garda untuk memilih itu? Kenapa aku memilih magang Kampus Merdeka? Pertama karena aku kan semester 5 sebelumnya sempat ikut program Kampus Merdeka juga. Nah, tapi bukan magang sih, lebih ke pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, dari aku sendiri memang target aku semester 6 pengen ikut magang nih dari programnya Kampus Merdeka karena mitranya sendiri tuh banyak banget. Nah, mitra ini apa? Mitra ini tuh perusahaan-perusahaan yang andil berkontribusi di dalamnya gitu. Nah, karena aku sendiri juga ingin memperdalam pengetahuanku di industri perbankan juga, karena aku udah dulu minat nih buat magang di kayak magang juga kerja di
perbankan gitu. Ya udah pas semester 6 buka, aku langsung daftar ke CIMB Niaga. Puji Tuhan keterima, akhirnya aku bisa magang di situ. Nah, motivasiku lebih ke belajar hal-hal baru aja gitu. Belajar yang kita nggak dapat di kuliah seperti biasa. Kalau di kuliah kan kita paling cuman ngedengerin dosen, dapat materi, udah gitu. Tapi implementasinya secara langsung belum ya. Karena kalau di magang sendiri kita bisa belajar hal baru iya, terus implementasi secara langsung iya, kita juga bisa dapat perspektif lain dari dunia pekerjaan itu sendiri gitu di kantor. Itu sih. Oke, jadi motivasinya itu sebenarnya karena dulu juga Mas Garda pengen di sektor perbankan gitu ya Mas ya. Iya, betul. Terus pengen belajar hal-hal baru gitu di dunia yang emang sebelumnya berbeda dari dunia kampus. Iya, betul. Tentunya itu bakalan nambah perspektif juga, memperluas perspektif lah ya Mas istilahnya. Untuk kita mungkin bisa lebih dewasa atau lebih siap gitu dari dunia karirnya nanti. Dunia karir nantinya. Oke, berarti untuk lebih mempersiapkan dunia karirnya gitu. Betul. Terus untuk kampus Merdeka sendiri kan tadi kan seperti yang dibilang Mas Garda ya agak berbeda kan dari segi waktu menjalaninya. Nah, kalau dari segi proses atau pendaftaran itu kira-kira apa aja sih Mas berkas yang harus disiapkan atau alur proses pendaftaran magang bersertifikat ini? Oke, buat hal-hal yang perlu disiapkan sebelum mengikuti magang Merdeka itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama itu kita sebagai mahasiswa perlu mengkoordinasikan dulu diri kita bahwa kita mau ikut magang Merdeka nih ke Prodi. Karena biasanya Prodi sendiri kan akan mencatat mahasiswa yang ikut magang Merdeka buat konversian mata kuliahnya nanti gitu. Nah, setelah itu untuk berkas pendaftaran kampus Merdekanya, magang Merdeka kampus Merdekanya itu sendiri ada beberapa hal. Yang pertama kita harus siapin CV, terus siapin juga KTP kita, terus kita siapin transkrip nilai kita sampai semester saat kita mendaftar, lalu juga sertifikat-sertifikat kayak kita aktif organisasi atau kita pernah lomba apapun gitu, kita bisa submit di website kampus Merdeka itu saat pendaftaran untuk menambah value kita juga gitu. Selain itu kalau aku pas itu sih juga ini ya mempersiapkan berkas-berkas lainnya kayak misalnya surat keterangan mahasiswa dari kampus gitu. Lalu disetorkan kepada Prokdi gitu. Karena Prokdinya sendiri yang istilahnya menghandle mahasiswanya yang ikut magang Merdeka, Prokdinya juga yang mengkonversi nilai tersebut gitu. Oh, jadi tapi waktu milih untuk company-nya atau perusahaan yang mau atau mitra ya, kalau mitra yang akan kita magangin tuh dari website ataukah lewat Prodi? Gitu. Oh, kalau kita milih mitra itu lewat websitenya kampus Merdeka itu, karena saat kita masuk ke website kampus Merdeka, ntar kita bisa pilih tuh program kampus Merdeka kan banyak ya, kita pilih magang Merdeka. Nah nanti di situ akan keluar list perusahaan dan juga job description yang ditawarkan gitu. Kayak misalnya perusahaan CIMB Niaga, job desk-nya itu mengenai tax kayak gitu. Nah, ada semua di situ dijabarkan. Berarti di website itu lebih kayak ketentuan dari tiap mitranya itu ya, pingin job desk yang gimana dan lain sebagainya. Sama kualifikasinya. Terus kalau yang ke kemahasiswaan ini lebih ke konversi SKS-nya nanti. Iya, karena konversi SKS juga penting gitu. Bener sih, 20 SKS itu lumayan banget. Itu lumayan banget. Apalagi kalau udah stres, udah nggak bisa nih belajar di kelas, langsung aja magang konversi 20 SKS. Betul. Oke, berarti alurnya itu apakah dari website dulu, terus kalau udah keterima langsung ke kemahasiswaan atau gimana, Mas? Kalau aku pas itu, coba aku jabarin gini. Aku pas itu tahu lagi buka nih magang Merdeka, aku langsung deh apply semuanya, kayak yang aku minat gitu ya. Apply sebanyak yang kamu bisa pokoknya. Terus abis itu setelah diterima, kabarin Prokdi kalau kamu keterima di perusahaan ini, terus minta deh konversinya buat semester ini kira-kira matkul apa aja yang akan dikonversi. Setelah itu sepertinya udah sih itu aja. Sebelum kita apply ya itu kita harus daftar dulu
ke kampus Merdekanya yang udah dijelasin tadi, kayak kita submit CV, KTP, transkrip nilai, dan lain sebagainya di laman website kampus Merdeka itu gitu. Oke, jadi setelah registrasi ya kan, istilahnya registrasi nggak sih Mas pas Registrasi, awal? ya, betul. Registrasi, terus apply ke mitra-mitra itu, berarti nggak ada batasan ya Mas apply ke berapa mitra gitu? Bebas, terserah Sebanyak kita. mungkin. Sebanyak mungkin. Semua di-apply nggak apa-apa? Istilahnya seberjaring, mana yang dapat kita ambil. Oh ya gitu. Mungkin nggak sih Mas kayak keterima lebih dari satu ini mitra? Mungkin. Kalau aku sih pas itu kebetulan hanya si IMB ya yang duluan accept aku sebagai pemagang di sana. Tapi teman aku ada yang kasusnya gini, dia dapat 3 tawaran sekaligus gitu. 3 tawaran. Tapi yang boleh diambil cuma 1 gitu, nggak bisa ambil 3-tiganya. Oke, Gitu. berarti apply yang banyak, terus kalau mungkin diterima lebih dari 1, lihat mana yang lebih cocok gitu kali ya Mas Iya, ya? lebih srek lah sama kita mana nih gitu, baru deh kita ambil tawarannya, udah kita fix keterima di situ. Oh ya, terus ke kemahasiswaan untuk ngurus konversi SKS-nya itu. Betul. Nah, untuk periode dari magang bersertifikat ini, yang waktu itu Mas Garda di CIMB itu berapa lama Mas periodenya? Oke, kalau periode magang aku sendiri 6 bulan ya. Efektif dari Februari 1, tanggal 1 sampai 31 Juli 2022. Jadi pas 6 bulan itu. Pas 6 bulan. Ya, tapi mitra-mitra lain juga bervariasi sih, Hanum. Karena ada yang minimal tuh setauku 4 bulan. Ada yang paling lama itu sampai 7 bulan kalau nggak salah. Oke, jadi balik lagi ke tiap mitranya ya Mas ya. Ada yang Tuh. itu ada di ini kan Mas kayak ketentuannya gitu nggak sih Mas di awal? Iya, ada. Jadi di website kampus Merdeka itu nanti ada list magangnya, list lowongan magangnya banyak. Nah, kalau kamu klik di dalamnya ntar ada nih ketentuan. Misalnya dari 31 Desember sampai 31 Mei periodenya. Itu udah dijelasin semua nanti di situ. Tertera jelas berarti ya Mas Tertera untuk jelas. periodenya. Iya, betul. Jadi tinggal kita menyesuaikan dengan kesibukan kita masing-masing nggak sih Mas? Betul. Tinggal menyesuaikan aja kita. Oke, jadi bisa kok teman-teman menyesuaikan dari kita tuh luangnya kapan sih gitu Bisa, dengan bisa. ngelihat daftar periode-periodenya itu. Iya. Terus kalau untuk SKS yang diakui itu apa semua perusahaan tuh 20 SKS Mas atau ada beberapa perusahaan yang beda-beda gitu SKS yang bisa diakui? Oke, kalau dari magang itu sendiri sih 20 SKS ya. Ketentuan dari Pak Nadiem harus 20 SKS gitu. Tapi kadang ada juga beberapa kampus yang nggak bisa 20 SKS gitu ya. Karena satu dan lain hal lah gitu. Tapi secara resminya kalau kita ikut magang Merdeka itu harus diakui sebesar 20 SKS. Harus 20 SKS. Cuman kayak balik ke kampusnya lagi, dia itu ada beberapa yang nggak di-approve berarti ya Mas ya untuk SKS yang dikonversinya atau gimana? Iya, kadang dari pihak kampus-kampusnya lainnya gitu ya. Kadang ada beberapa mata kuliah yang mungkin nggak mau diakui buat dikonversi gitu. Jadinya tidak mau mengakui sebesar 20 SKS. Tapi itu tidak terjadi di kampusku sih. Oh ya, Mungkin alhamdulillah di ya. kampus-kampus lain gitu. Untuk masih berarti dari UPN ya Mas ya? Dari UPN. Nah, berarti di UPN itu bisa untuk 20 SKS secara full ya dikonversi ya? Yes, aku dari prodi akuntansiku sendiri lancar aja ya. Ya lancar dari akuntansi UPN. Teman-teman yang akuntansi UPN nih bisa langsung coba aja karena ini testimoninya lancar gitu untuk Lancar. konversi RKS. Iya. Oke Mas. Terus mungkin ini aku mau lanjut. Tadi kan udah kita tentang proses pendaftarannya, alurnya Yes. gimana, periode dan lain sebagainya. Terus aku mau langsung nanya ke proses magangnya gitu. Oke. Waktu itu Mas Garda WFO atau WFH? Pas itu aku hybrid system. Oh hybrid. Hybrid itu berarti sempat WFO ya Mas? Sempet WFO dan juga WFH, tapi lebih sering WFO sih. Lebih sering WFO? Iya. Oke. Di awal-awal itu kayak hampir setiap hari WFO, tapi 3 bulan berikutnya hybrid, kayak 3 kali ke kantor dalam seminggu atau 2 kali gitu. Nah, untuk kantor dari Mas Garda sendiri tuh di mana waktu magang itu? Oke, jadi kantorku pas magang itu aku cenderung pindah-pindah ya, karena kan aku awal itu di Alam Sutra. Karena tempatku itu, karena aku di tax custody. Tax custody itu timnya mecah di Alam Sutra dan juga di Blok M. Nah, pas itu aku 1 bulan pertama di Alam Sutra, terus aku selanjutnya sampai berakhir kegiatan magangku di
Blok M gitu. Oke, berarti itu Mas Garda ngekos atau gimana Mas untuk tinggalnya itu? PP aku. Oh, PP soalnya rumahnya dari sana ya? Ya lu ada di sana, Oh, tapi iya, ada di bukan sana. di Jakartanya, di Oh, bukan Bogor. juga. Oh, di Bogornya. Oke. Jauh lumayan. Nah, itu berarti untuk kayak mungkin kalau misalnya teman-teman yang rumahnya Surabaya terus dapat tempat magang di luar Surabaya itu bisa ngerasain sekaligus apa ya, pengalaman rantau baru gitu ya Mas Iya, ya. betul. Buat teman-teman bisa coba ngerasain tuh. Betul. Terus kan ini kan Mas Garda istilahnya waktu itu kayak dari dunia kampus masuk ke dunia magang yang tentunya kayak masih baru gitu ya Mas ya. Iya. Dan apalagi kayak lingkungan teman-temannya juga pasti beda gitu. Beda. Yang awalnya sebaya jadi tiba-tiba orang-orang yang emang udah berpengalaman. Iya. Gimana sih cara adaptasi Mas Garda di lingkungan yang baru, terutama di magang di CIMB itu, Mas? Oke, cara adaptasi di lingkungan yang baru sebenarnya simple ya. Kalau aku gini, aku berperilaku baik dan juga ramah ke orang, pasti seharusnya akan dibalas itu sepadan juga gitu kan ya. Jadi ya kalau aku ya mungkin agak shock ya pertama-tama karena kan biasanya mahasiswa gitu ngobrol sebaya ya bebas gitu, tapi ketemu lingkungan profesional ya kita harus menyesuaikan diri juga gitu. Kayak misalnya kita tutur kata kita lebih dijaga, terus kita juga kalau sama orang yang lebih tua dari kita harus sopan santun juga. Ya menerapkan 3S aja gitu, senyum, salam, sapa gitu. Kalau misal kita ke kantor, say good morning atau selamat pagi kayak gitu. Otomatis kalau dari situ kita juga akan dikenal baik sama staff-staff lainnya dan juga manajer-manajer lainnya juga akan kenal baik kita gitu. Ya, jadi kayak attitude kita tuh harus baik dulu gitu ya Mas, harus ramah gitu. Untuk kita juga bisa diterima sama orang-orang. Kan otomatis kalau kita baik, orang-orang juga akan baik gitu. Ya, bener banget sih ini Mas kalau itu. Jadi itu kuncinya teman-teman untuk adaptasi di lingkungan magang yang baru tuh teman-teman harus lebih ramah gitu ke semuanya ya Mas ya, ke semua lingkungan juga lebih sopan gitu. Iya, nggak cuma ke staff, tapi kayak juga ke OB atau satpam di kantor itu kan banyak ya, nggak cuma staff-staffnya atau manajernya doang gitu. Iya benar, harus semua lingkup gitu ya Mas semua ya. Lingkup, ramah ke semua harus. orang itu penting memang teman-teman. Penting. Terus tadi kan waktu proses adaptasi ya Mas ya. Terus selama magang di CIMB yang WFO-nya berapa bulan Mas untuk WFO-nya? WFO-nya? Iya. WFO-nya itu per minggu sih, hitungannya kayak seminggu itu 3 kali seminggu, 2 kali seminggu gitu. Terus sisanya selang-seling gitu lah ya Mas ya, WFO sama WFH-nya. Iya betul. Dan itu pengalaman yang paling mengesankan gitu Mas, ketika magang tuh gimana? Apa? Pengalaman paling mengesankan selama magang, banyak sih sebenarnya, karena yang pertama itu kayak misalnya aku kan belajar di bidang tax custody, tapi aku nggak cuma belajar di tax-nya doang, aku juga belajar ke divisi lainnya kayak time deposit, settlement, and corporate actions. Nah di situ aku bisa kenal beragam staff gitu dengan background-nya mereka yang beda-beda. Belajar berbagai hal yang aku belum tahu sebelum itu juga termasuk hal yang mengesankan gitu loh. Kayak aku bisa tahu proses pajak di bank kustodian, oh ternyata kayak gini, menggunakan ini. Kalau ada masalah, solusinya kayak gini, kayak gitu. Karena aku memang interest di perbankan, ya aku selama magang itu ya enjoy buat aku gitu. Terus apalagi ya, selain itu juga kalau buat sosialisasiku dengan rekan-rekan magang juga salah satu yang mengesan itu pas team building karena itu benar-benar kayak kita asik-asikan bareng gitu, nyanyiin lagu-lagu buat buat semangat gitu Mas. Karaoke gitu. Atau jargon gitu? Iya kayak jargon kayak gitu, jargon. nyampein tiap kelompok kan punya jargon masing-masing kayak kelompokku nih paling keren gitu. Pokoknya seru-seruan. Dan juga pas farewell sih, karena pas farewell kayak bener-bener semua staf kantor juga mahasiswa maksudku rekan-rekan magang itu benar-benar kayak hangat banget suasananya, karena benar-benar kita
say goodbye setelah 6 bulan magang itu kayak sedih, tapi juga orang-orang benar-benar welcome kita, benar-benar istilahnya apa ya, menyambut kita. Bukan menyambut sih, kayak say goodbye ke kita dengan baik Iya, gitu. dengan sangat baik ya Dengan berarti sangat ya. baik. Oh berarti ini mungkin tergantung dari mitra masing-masing ya. Cuman kalau di CIM ini kayak ada pesta farewell-nya juga gitu ya Mas ya? Pas itu aku ada sih. Oh keren nih. Tapi itu diinisiasi oleh aku dan juga beberapa rekan magangku juga Oh. gitu. Kayak kita nyambangin tiap-tiap divisi beli makanan kayak gitu. Oh, buat perpisahannya itu Buat ya Mas ya? perpisahannya. Itu tergantung ini masing-masing ya sih Mas? Apa Iya. periode intern masing-masing ya? Betul. Jadi kalau kita mau buat berkesan, ya usahain gitu untuk bisa kasih yang terbaik dan juga kasih perpisahan yang terbaik juga Terbaik gitu ya juga. Mas ya? Pasti akan memorable sih. Iya, akan memorable tentunya. Jadi kita nggak cuma dapat pengalaman secara teknis ya Mas ya, tapi juga secara sosial dengan teman-teman, Sosial. relasi baru juga, betul. Itu yang paling penting sih. Nah, ini Mas aku mau tanya deh. Oke. Kan kalau di organisasi kadang ada yang ghosting gitu ya. Istilahnya kayak udah dapat tanggung jawab tiba-tiba ngilang gitu. Betul. Nah, kalau waktu magang nih, mungkin ada temen Mas Garda ataupun yang sesama magang ya, itu udah dapet tanggung jawab terus tiba-tiba ngilang, nggak bisa dihubungin. Nah, itu apakah ada dapet konsekuensi ataukah ada kebijakan tertentu dari setiap mitranya atau bahkan dari program Kampus Merdeka itu sendiri, Mas? Oke, kalau ada yang istilahnya ngilang gitu ya dari peredaran setelah diterima di situ. Jadi kalau kita udah diterima di perusahaan X dan kita udah ambil tawarannya, ya kayak kita harus komitmen ke dalamnya gitu. Kita harus menyelesaikan apa yang udah kita mulai. Tapi kalau misalnya kita meninggalkan tanggung jawab kita di perusahaan tersebut, kayaknya konsekuensi yang aku tahu itu lebih kepada orang tersebut akan di-ban gitu dari pihak kampus Merdekanya, dan juga kalau orang tersebut ngilang di perusahaan tersebut pasti kan juga dia image-nya jadi buruk buat perusahaan tersebut gitu sih. Kalau dari pihak kampusnya juga, perusahaan kan kayak mikir, kok mahasiswa ini dari kampus ini kok kayak gini gitu. Pasti kan juga kayak kena dampaknya, kampusnya juga gitu. Iya. Kena getahnya istilahnya. Benar, jadi yang merugi tuh nggak cuma diri sendiri ya, tapi pihak kampus tuh dapat kena jeleknya juga Iya, gitu. betul. Makanya jangan ada deh orang yang kayak gitu ya. Nggak boleh, kalau udah komitmen ikut magang Merdeka ya udah jalanin sampai akhir gitu. Iya, karena udah dapat kesempatan juga ya Mas ya. Iya. Kita dikasih kesempatan belajar, tapi kalau nggak dimanfaatkan dengan baik kan juga rugi kitanya juga Iya, gitu. Dan juga merugikan pihak lain ya Mas ya. Iya, sayang loh, maksudnya dari ribuan orang yang pengen posisi tersebut, kamu udah dapet posisi tersebut tapi disia-siakan gitu kan, kayak nggak etis buat yang nggak diterima gitu. Iya benar, berarti apa ya, istilahnya kayak konsekuensinya itu mungkin secara citra diri sendiri buruk, terus juga bisa di blacklist ya Mas dari sama kampus Merdeka. Kampus Merdekanya. Betul. Jadi teman-teman yang ghosting itu bisa aja nggak bisa nyoba magang lagi ya. Iya, makanya jangan. Hindari teman-teman. Hindari. Terus Mas, tadi periode magang yang selama 6 bulan ya. Yes, 6 bulan itu kan juga lumayan lama ya untuk masuk ke lingkungan company-nya tersebut, terus gabung dan lain sebagainya, itu kan kayak lumayan lama ya. Betul. Nah, apa aja sih nilai atau value yang didapat dari Mas Garda dan juga impact terhadap diri Mas Garda sendiri gitu? Oke. Value yang aku dapat selama magang di CIM Niaga itu kayak aku lebih bisa mengetahui seluk-beluk dunia pekerjaan sesungguhnya gitu ya. Kayak dari cara kita bersikap, attitude, dan juga menangani masalah-masalah yang ada di dalam kerjaan kita secara profesional kayak gimana, kayak gitu. Terus juga bagaimana kita maintain relasi kita dengan para manajer, dengan staff-staff lain, dengan sesama rekan magang gitu. Selain itu juga tentunya dari magang di CIM ini yang aku dapat soft skills dan juga hard skills. Karena aku magang di tax custody, aku dapat pengetahuan tentang bagaimana proses perpajakan di tax custody itu sendiri, bagaimana cara kita memotong pajak, bagaimana cara
Bang Kustodian itu melakukan koordinasi dengan DJP atau KPP gitu, kantor pelayanan pajak, apabila terjadi dispute pajak itu misalnya kayak kurang bayar atau lebih bayar kayak gitu. Kayak dari hal-hal tersebut mengarah pada cara mindset aku buat bikin problem solving atas adanya masalah gitu, itu yang berimpact gitu ke aku. Selain wawasanku jadi berkembang dari situ, aku juga bisa dapat skill-skill yang nggak aku dapat sebelumnya gitu, kayak problem solving, terus bagaimana kita menjalin relasi dengan orang lain. Relasiku setelah magang itu juga bertambah gitu. Sangat-sangat signifikan ya berarti signifikan. Jadinya benar-benar recommended banget lah ikut magang Merdeka. Recommended banget nih teman-teman, testimoni aslinya. Jadi selain dapat soft skill ya Mas ya, selain dapat soft skill, terus juga bisa mengasah kemampuan problem solvingnya. Terus juga dapat secara teori ya Mas ya. Secara teori, dan praktik juga tentang apa yang udah kita pelajarin di kampus sebelumnya ya Mas ya. Iya betul. Berarti ini diusahakan untuk magang yang selinear gitu ya Mas ya? Atau dengan jurusan atau gimana? Jadi kalau dari Prodiku sendiri menganjurkan mahasiswanya untuk magang yang linier gitu. Tapi tidak menutup bagi mahasiswa yang ingin magang di bidang lain juga boleh kayak gitu. Tapi untuk keputusan konversinya dibalikan lagi kepada masing-masing prodi kayak gitu. Oke. Berarti memungkinkan ya Mas, kalau misalnya kita magang nih di kampus Merdeka, terus ternyata tempat intern yang kita atau mitra intern yang kita ambil tuh job desk dari internnya tuh beda dengan jurusan kita gitu. Apakah mungkin dari pihak kampus itu konversinya jadi nggak bisa di-approve gitu Mas, atau gimana? Nah, itu beberapa kasus ada yang kayak gitu, nggak bisa di-approve konversinya karena dia magangnya cukup jauh dari prodinya gitu. Jadinya balik lagi tuh dikembalikan ke keputusan kampus, tapi kalau dari pihak kampus Merdekanya sendiri mewajibkan apapun yang mahasiswa ambil, terlepas itu linear dengan prodinya atau enggak, tetap harus dikonversi 20 SKS gitu. Oke, kalau dari kampus Merdekanya itu tetap harus dikonversi selinear ataupun enggak selinear. Betul. Cuman kembali lagi ke kampus gitu ya. Betul. Kampus approve apa enggak nih untuk yang tidak selinear dengan jurusan. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau ambil aman, mending ambil yang selinear aja gitu biar di-approve. Kayak misalnya kayak kita accounting kan pajak, terus accounting, audit, kayak gitulah. Ya, jadi cari-cari juga, research dulu ya Mas berarti ya, untuk kira-kira apa sih yang selinear dengan jurusan. Tapi kalau teman-teman pingin nge-explore ataupun kayak pingin, kadang kan passion beda sama jurusan. Ada yang seperti itu kan. Nah, mungkin teman-teman pingin memuaskan passionnya gitu ya, mengambil magang di tempat yang berbeda. Ya itu harus terima resiko bahwa konversinya mungkin nggak di-approve sama pihak kampus. Tapi kalau saran dari aku, walaupun misalnya kita accounting nih, kita mau ngambil magang itu misalnya di bidang sosial media atau di bidang hukum, kan jauh banget ya dari accounting. Itu beda gitu. Iya, kita bisa tuh kayak kita negosiasi aja sama prodi kita masing-masing, sama koordinator prodi lah kayak gitu. Pak, Bu, saya mau ngambil magang ini tapi agak berbeda, itu boleh nggak kalau gini. Pintar-pintar kita negosiasi aja sama pihak prodi kayak gitu. Dan menekankan bahwa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud Pak Nadiem gitu ya, sudah mewajibkan bahwa kalau kita ikut magang Merdeka, hak kita itu mendapatkan 20 SKS konversi gitu. Oke. Jadi itu teman-teman yang harus di-highlight ya notes-nya tentang konversi dari proses magang bersertifikat ini. Terus ini Mas, untuk benefitnya sendiri gitu, dari kampus Merdekanya. Mungkin tadi teman-teman ada yang ketinggal di depan, mungkin bisa dijelaskan ulang gitu benefitnya. Mungkin secara fee ya, karena kan pasti pada penasaran nih, fee magang bersertifikat itu berapa sih dan aturannya gimana dan lain sebagainya. Oke, start dari apa nih? Fee? Boleh dari fee-nya dulu mungkin ya. Oke, kalau dari fee-nya sendiri, kampus Merdeka itu ngasih mahasiswa allowance atau gaji itu sebesar 2,8 juta buat
WFO. Oh, WFO. Setahun berapa tuh teman-teman? Tapi setahu ya, Kemendikbud itu ngasihnya untuk periode 5 bulan. Jadi walaupun magang kamu 6 bulan, tetap dikasihnya 5 bulan. Oh. Karena aku kayak gitu sebelumnya. Oh gitu ya. Terus 2,8 buat WFO, 2 juta buat hybrid, sama 1,2 buat yang full WFH kayak gitu. Nah, tapi fee tersebut masih di luar apabila perusahaan ngasih lagi gitu. Ngasih allowance lagi buat kita. Nah, kalau saya ini agak sih ngasih lagi. Wah, dapat double berarti ya Mas ya, dari magang bersertifikat dan juga dari mitranya. Iya, tergantung mitranya lagi balik ke preferensi mitra masing-masing gitu, mau ngasih lagi atau enggak gitu. Okay. Itu berarti berdasarkan kinerja kita juga nggak sih Mas? Kalau misalnya kayak udah ngasih yang maksimal terus perusahaan mungkin menilai wah kinerja ini bagus, mungkin bisa dikasih apresiasi berupa tambahan itu mungkin ya Mas ya? Mungkin aja ya. Tapi kalau CIB Niaga kemarin memang dari awal sudah diputuskan bahwa mahasiswa tetap memperoleh lagi dari perusahaan gitu. Oke, berarti kalau dari CIMB itu emang udah keputusan tetap ya bahwa selain dari fee yang dapat dari magang Kampus Merdeka itu juga dapat dari CIMB-nya sendiri. Yes, betul. Wah, coba teman-teman magang aja di CIMB itu dapat double. Fee-nya kan lumayan ya, dapat ilmu, dapat fee yang banyak juga. Betul sekali. Oke, selain fee Mas, benefit apa? Oke, selain fee, benefitnya ya tentu sertifikat. Kita dapat sertifikat setelah menyelesaikan program magang Merdeka tersebut. Terus tentunya setelah kita magang kita dapat memperkaya CV kita dengan pengalaman kita tersebut gitu. Selain itu kita juga dapat exposure bahwa kita telah magang di perusahaan tersebut di bidang yang kita geluti kayak gitu. Dan juga kita jadi punya nama istilahnya di perusahaan yang kita magang tersebut gitu. Selain itu benefitnya buat kita ya tentu kita dapat ilmu, dapat pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang bidang yang kita geluti. Kayak kalau kayak aku belajar tentang tax custody, aku bisa dapat ilmu tentang pajak. Terus kalau ada masalah pajak A, B, C, bagaimana cara menyelesaikannya, kayak gitu. Oke, lebih mengerti gitu ya istilahnya untuk bidang yang digeluti itu. Yap, dan benefitnya juga in general ya tentunya memperkaya soft skill dan hard skill para mahasiswa. Gitu. Iya benar ya, udah disebutkan sebelumnya ya. Jadi memperkaya soft skill dan hard skill, di luar itu ada sertif, ada fee juga ya Mas ya. Kayak training gitu ada juga nggak Mas? Atau gimana? Kalau di CIMB Niaga aku sebelumnya itu training ada 1 kali itu pas di bulan Maret, tapi konsepnya kayak webinar kayak gitu. Oke, tapi tetap dapat gitu ya Mas ya. Training untuk lebih mengasah lagi skill dari kita sendiri gitu. Yes, betul sekali. Terus Mas selama 6 bulan ya, yes. itu apa sih tantangan yang dihadapin ketika magang? Aduh, tantangannya? Tantangan. Mungkin yang terberat juga boleh diceritakan. Tantangan yang aku hadapi selama magang, culture shock. Pertama, karena beda banget dong antara kita di kampus sama di perusahaan. Kita harus adaptasi lagi di lingkungan baru yang kita belum kenal sebelumnya, apalagi lingkungannya profesional dong. Iya, benar. Lingkungan kantor gitu loh. Serius-serius ya orangnya. Iya, serius-serius. Terus mempelajari bidang yang baru juga termasuk challenge juga buat kita gitu. Walaupun aku udah belajar pajak gitu sebelumnya, pajak 1 sama 2, tapi saat kita nyemplung istilahnya di bidang, walaupun di bidang perpajakan juga tetap belajar dari nol gitu. Semuanya belajar dari nol, karena apa yang kita pelajari di kuliah itu saat kita masuk ke dunia kantor cukup berbeda. Jadi kita harus belajar dari nol lagi, ngambil step lagi lah buat sampai ke fase yang kita pengen kayak gitu, sampai kita menguasai lah istilahnya. Oke. Jadi istilahnya tuh kayak tetap kita harus belajar lagi gitu ya Mas ya waktu di magang. Jadi meskipun teori udah dapat di kampus, tapi untuk magang itu pasti agak berbeda di dunia kerja ya. Jadi teman-teman yang kalau misalnya teman-teman nggak magang langsung terjun ke dunia kerja itu agak sedikit kaget. Jadi untuk untuk membantu culture shock ini mungkin bisa dicoba dengan magang. Meskipun masih culture shock. Iya, mending
kagetnya pas magang daripada kagetnya pas udah jadi full time. Nah, itu bener banget sih ya. Karena kalau udah full time dimarahinnya juga full gitu ya. Kalau magang kan kayak misalnya kamu apa ya, melakukan kesalahan tapi jangan sering-sering ya. Ya masih dimaklumi gitu kan kita masih belajar menuju memahami semua prosesnya gitu. Oke, itu teman-teman harus dicatat juga ya. Ini Mas, ini mungkin pertanyaan yang agak gimana ya? Pro dan kontra ya gitu. Oke. Karena ini kan ada beberapa tempat magang ya atau internship gitu Mas. Yes. Itu yang tidak diberi fee atau tidak diberi upah. Nah, menurut perspektif dari Mas Garda sendiri, apakah kayak nggak apa-apa sih kalau magang nggak dapet upah, ataukah kalau magang juga harus dapet upah karena kita udah ngeluarin tenaga usaha gitu. Menurut Mas Garda sendiri gimana? Kalau menurut aku sendiri magang yang dikasih upah itu menyalahi aturan ya, karena setahu aku ada aturan yang mewajibkan perusahaan untuk membayar pemagang itu sekian gitu. Aku pernah baca itu kalau nggak salah perusahaan wajib memberikan uang saku berupa uang transport atau uang makan ataupun insentif lainnya kepada pemagang. Jadi istilahnya kan pemagang ini udah memberikan effort, tenaga dan juga pikiran ke perusahaan, masa nggak dibayar gitu kan? Kayak terus ngapain aku magang kayak gitu? Ya walaupun ilmunya dapat, tapi kan perusahaan juga harus tetap membayar gitu kan? Udah memakai jasa si pemagang tersebut gitu. Kalau secara aturan ya tetap harus dibayarkan haknya si pemagang, yaitu insentif. Tapi balik lagi kalau misalnya kan kadang ada ya kayak kita di kampus itu ada kewajiban buat PKL. Kalau PKL kan kita yang menginisiasikan buat kita magang di perusahaan X gitu. Jadinya kan kalau dari inisiatif kita sendiri kan kadang ada perusahaan kan yang yaudahlah kan inisiatif dari dia ngapain kita bayar gitu. Kadang ada yang kayak gitu. Jadi ya balik lagi ya ke perusahaannya, tapi kalau dari aku sendiri tetap harus karena udah ada peraturan juga ya Mas ya, dan juga itu udah hak kita gitu yang kita peroleh ketika kita mengeluarkan usaha dan juga tenaga dan juga pikiran gitu. Ya, nah itu kalau kita magang biasa ya itu kekurangannya kadang dibayar, kadang enggak. Tapi kalau dari magang Merdeka sendiri udah ada gitu allowance-nya sekian yang udah aku sebutin tadi. Iya gitu. benar. Jadi itu perbedaannya teman-teman. Kalau misalnya emang pengen dijamin benar-benar dapet fee itu mungkin bisa milih kampus Merdeka. Tapi kalau untuk yang magang di luar itu teman-teman masih harus cari-cari lagi kira-kira mana sih yang paid internship atau mana yang unpaid gitu. Lebih disesuaikan lagi dengan tujuan dan juga kemauan teman-teman gitu. Iya betul. Oke Mas, ini mungkin sejenis udah menuju ke akhir diskusi kita gitu. Oke, apa itu? Seberapa besar sih kemungkinan ditarik menjadi karyawan ataupun yang udah tetap di perusahaan gitulah dari magang di kampus Merdeka yang bersertifikat? Oke, seberapa besar peluang kita ditarik ke perusahaan tempat kita magang di kampus Merdeka? Betul. Kalau aku bisa bilang sih cukup besar, karena sekali lagi kita udah mempelajari culture perusahaan tersebut, kita udah kenal orang-orangnya, kita udah istilahnya mengikuti tempo perusahaan tersebut, kayak tempo kerjanya, terus juga job desk yang ada di bidang perusahaan tersebut gitu. Setidaknya ya kita sebagai pemagang, ex-pemagang gitu ya, punya kesempatan yang lebih besar buat direkrut, walaupun yang harus digarisbawahi tidak semua perusahaan mitra akan merekrut mahasiswa magangnya gitu, yang magang di perusahaan tersebut gitu maksudnya. Oke, tidak bisa dipastikan, cuman berpeluang besar. Berpeluang besar ya. Berpeluang besar buat teman-teman. Jadi kalau misalnya emang teman-teman punya perusahaan impian nih, mungkin bisa coba magang dulu ya di perusahaan itu. Kalau keterima, alhamdulillah karena teman-teman bisa dapat semacam bukan free pass ya atau kayak lebih ke direkomendasikan. Lebih dapat rekomendasi gitu ya untuk bisa bergabung secara tetap di perusahaan tersebut. Betul, karena temanku ada yang langsung direkrut. Oh, langsung direkrut ya masih dari magang itu. Karena udah selesai juga kuliahnya jadinya lanjut gitu. Oh, langsung lanjut ya. Jadi tergantung juga kalau misalnya emang udah selesai kuliahnya, memungkinkan buat ditarik langsung gitu. Memungkinkan, ya.
Oke. Ini penutup ya Mas buat hari ini. Jadi Oke. mungkin Mas Gada bisa menyimpulkan diskusi kita hari ini, kenapa sih kok magang itu bisa membawa dampak atau bisa membuat karir kita tuh menuju arah yang lebih baik. Oke. Kesimpulan untuk hari ini, kenapa magang bisa membawa dampak yang lebih baik? Karena balik lagi ya, magang itu, kenapa kita magang? Pastinya kan ada hal yang ingin kita capai gitu ya. Yaitu salah satunya kita memperoleh ilmu dan juga memperoleh wawasan yang lebih luas gitu. Dengan magang ini, apalagi magang Merdeka ya, magang kampus Merdeka, aku percaya bahwa magang ini bisa membawa dampak yang lebih besar ke kehidupan kita. Kenapa? Karena di magang Merdeka ini kita belajar banyak hal dari mempelajari bidang yang kita geluti, kita juga belajar culture perusahaan tersebut, kita belajar juga how to maintain a good relationship with karyawan, manajer, dan juga rekan-rekan magang, sesama rekan magang. Tentunya kita belajar banyak hal kan di situ. Pertama, ilmu kita di bidang tersebut juga makin kaya, kita bisa menambah portofolio CV kita bisa membuka peluang kita yang lebih besar lagi buat next step kita nih. Kita misalnya selanjutnya mau kerja, oh kamu udah dapat pengalaman di sini, magang di sini, pastinya kan akan lebih dilirik oleh recruiter gitu. Selain itu, kita juga bisa, yaitu yang udah aku sebutkan sebelumnya, menambah hard skill dan soft skill kita sebagai mahasiswa. Nggak cuma mahasiswa, tapi juga udah dibekali oleh pengalaman bekerja gitu. Iya, bekerja secara langsung. Oke, jadi pasti bakal bantu teman-teman buat ke higher step gitu ya. Yes. Di karirnya teman-teman itu. Pokoknya sangat recommended. Sangat recommended. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, perbincangan kita itu udah banyak banget tentang magang, terutama untuk program dari Kampus Merdeka. Nah, perbincangan aku akhiri pada hari ini. Nah, di video kali ini kita juga dapat banyak banget informasi dan juga insight dari pengalaman Mas Gada sewaktu magang dari sektor perbankan, yaitu CIMB. Nantikan Implot Part 3 di channel YouTube Anggota Muda IAI Wilayah Jawa Timur yang gak kalah seru dan juga nagih. Stay tune ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Jangan lupa Mas, kita akan jargon dulu buat nutup hari ini. Oke, bisa Mas Gada yang mimpin jargonnya? Oke. Anggota Muda IAI Wilayah Jawa Timur, muda, berani, berintegritas.